Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat zahir, sehat walafiat, semua anggota jasad kita. Allah masih memberikan keluarga kita yang sakinah mawaddah rahmah. Allah memberikan putra putri kita, Bapak Ibu, insyaallah menjadi putra putri yang solih dan solihah. Allah masih memberikan kita al-malul halal, harta kita insyaallah bersumber dari barang yang halal. Allah masih memberikan lingkungan kita insyaallah lingkungan yang harmonis. Inilah di antara kenikmatan dunia yang disebutkan oleh Al-Imam sahabat Rasulullah Ibnu Abbas di dalam tafsir As-Sa'di. Dijelaskan di antara kebahagiaan dunia adalah yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, Bapak Ibu, salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat zahir maupun nikmat batin. Kita pun menjadi umat Rasulullah yang kelak layak mendapatkan syafaatul udma di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu kira-kira mau enggak wafat husnul khatimah? Mau ya, insyaallah. Doa kita yang senantiasa kita panjatkan adalah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Dan di antara tanda husnul khatimah kata Rasul, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Dan para ulama menyebutkan tidak mungkin orang itu mampu mengucapkan kalimat yang singkat mudah, tapi akan terasa berat bagi orang-orang yang jarang mengamalkannya, baik mengamalkan secara lisan maupun mengamalkan secara amaliyah dan juga secara hati. Karena kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya harus kita dawamkan, tapi kita juga harus yakini betul ini adalah kalimatut tauhid, dan kita juga harus aplikasikan tentunya bil jawari. Bapak Ibu rahimakumullah, satu ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dua poin. Yang pertama, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan itu adalah zinah, perhiasan, kebahagiaan al-hayatid dunya, kehidupan di alam dunia. Yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kita, kepada kami ya Allah di dunia ini baik. Maka kalau kita lihat di dalam banyak penafsiran, di antaranya apapun yang baik, termasuk juga kesehatan, termasuk juga istri yang salihah, suami yang salih, anak yang salih salihah, itu adalah di antara kebahagiaan di dunia. Maka bagi kita Bapak Ibu yang Allah anugerahi kesehatan, yang Allah anugerahi pasangan yang terbaik tadi, putra putri dan sebagainya yang Allah sebutkan, al-mal, termasuk juga harta yang berkah, harta yang halal,
Ini adalah orang-orang yang Allah anugerahi kebahagiaan sebagaimana permintaan kita di dalam doa disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Poin yang kedua adalah wal baqiyatus salihah. Baqiyatus salihah kata Allah khairun inda rabbika thawaba. Ini adalah pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan baqiyatus salihah, pahala yang khair, pahala yang baik. Yang kedua adalah wa khairun amala. Dan baqiyatus salihah ini adalah satu amaliyah yang Bapak Ibu rahimakumullah layak menjadikan atau kita jadikan sebagai cita-cita masa depan kita. Cita-cita kita menggapai keinginan masa depan. Maka ini adalah yang disebut atau yang diartikan di dalam doa kita wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa al-baqiyatus salihah ini adalah satu terjemahan kalau saya sebutkan Bapak Ibu dari doa kita yang mana kita meminta kepada Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di akhirat itu baik, jauhkanlah kami dari api neraka. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ma makna al-baqiyatus salihah? Ketika menafsirkan ayat ini sebutkan al-baqiyatus salihah hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar zada ba'duhum wa la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa al-baqiyatus salihah itu Bapak Ibu disebutkan adalah zikir kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan sebagian ulama menambahkan dengan kalimat wala haula wala quwata illa billah. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Dan juga ada penjelasan yang lain di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram disebutkan, ya, pengarangnya Bapak Ibu As-Sayyid Alwi Al-Maki sebutkan bahwa al-baqiyatus salihah huwa as-salat al-khams. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi al-baqiyatus salihah kalau kita kerucutkan adalah zikir yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kepada kita untuk kita baca setiap ba'da salat minimal 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tambah wala haula wala quwata illa billah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang di dalam hadis Allah sangat mencintai kalimat singkat pendek. Kalimat itu menambah atau memperberat mizan, memperberat timbangan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu juga Bapak Ibu rahimakumullah di dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Maka kalimat ini ingin sebenarnya kalau kita memahami satu hadis Rasul Bapak Ibu begini. Kata Rasul, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita memahami akhlak itu apa, maka Imam Ghazali mengatakan rasikhah, ya. Jadi satu amaliyah yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah tertancap di dalam jiwa. Kemudian saking amaliyah itu sudah menjadi satu habit, ya, satu budaya, satu kebiasaan, maka disebutkan min ghair fikrah wa ru'yah, keluar otomatis tanpa membutuhkan pemikiran dan juga pertimbangan. Ini adalah akhlak. Rasul diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Intinya adalah Rasul ingin menjadikan amal-amal kebaikan itu menjadi sesuatu hal yang otomatis. Maka di dalam hadis yang lain
Rasul menyebutkan innallaha yuhibbud dawaim walau qalil. Allah itu mencintai yang istiqomah, yang sedikit ya, walau yang istiqomah walau qalil, walaupun sedikit. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tadi al-baqiyatus shalihah itu adalah satu hal yang sangat menjadi cita-cita kita, menjadi sesuatu hal yang dapat kita harapkan, karena ketika kita mendawamkan zikir yang sangat singkat, ini menentukan kita husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, sering saya sampaikan, ternyata kalimat la ilaha illallah, kalau kita ingin masuk surga kan itu salah satunya dari mulai kita syakaratul maut, kemudian kita masuk barzah kubur, kita dibangkitkan di mahsyar, kemudian lewat sirat, itu semua sangat-sangat keterkaitan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika zikir tadi kita dawamkan, maka insyaallah harapan kita istiqomah husnul khatimah akan sangat-sangat mudah-mudahan kita capai. Karena ketika dalam kondisi kritis, Bapak Ibu, kalau saat di rumah sakit itu ternyata memang ada dua kebiasaan yang bisa terlihat secara langsung. Ada orang-orang yang kalau lisannya sering zikir, ketika dalam kondisi-kondisi di tengah antara sadar dan tidak itu, lisannya biasanya mengucapkan kalimat zikir-zikir yang biasa dilakukan. Tapi juga ketika orang itu membiasakan lisannya zikirnya kebun binatang, ya itu yang keluar itu, betul itu Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian saya kunjungan ke pasien dan ternyata pasien itu antara sadar dan tidak, apalagi kalau sudah sepsis, terjadi infeksi, ya terkadang Bapak Ibu lisannya itu kebun binatang yang keluar. Walaupun nanti kalau sudah sadar dia nggak paham, karena nggak mungkin kan biasanya, walaupun sejahat apapun, ketika berada di lingkungan yang banyak orang, dia kemudian dengan sukarela lisannya mengucapkan kebun binatang, itu agak sulit, kecuali orang gila. Nah, tapi nyata kok Bapak Ibu, betul tuh. Ya, apalagi kalau habis operasi dibawa ke bangsal, kan itu masih terpengaruh bius ya. Ya biasanya antara sadar dan tidak sadar itu keluar. Bahkan ada pasien yang istighfarnya kenceng banget, astagfirullah, astagfirullah. Ketika sadar biusnya hilang, ditanya nggak paham apa yang diucapkan. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, sama ketika sakaratul maut, lisan kita sering mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah. Datang putra kita di telinga kita, Pak, ucapkan la ilaha illallah di tengah sakit yang luar biasa. Datanglah kalimat itu yang biasa kita lakukan sebagai penenang hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka kita akan senang, bukannya malah marah. Beda dengan orang yang gak pernah mengucapkan itu Bapak Ibu. Di tengah sakit tiba-tiba ada yang nyuruh ucapkan la ilaha illallah, sementara kalimat la ilaha illallah kalimat gharib, kalimat asing gak pernah dia ucapkan. Yang sakitnya mungkin level 10, makin sakit. Karena di tengah sakit, beban yang berat, ditambah beban lagi, pastinya bukan bahagia, nasu. Bisa aja kalimat-kalimat kemungkaran, kalimat-kalimat kekafiran itu yang akan muncul. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya dari Al-Quran ini adalah, Bapak Ibu, ya, kita terus berdoa kepada Allah, meminta dan berusaha untuk menggapai kebahagiaan dunia, dan tentunya juga akhirat itu adalah lebih utama. Salah satunya amaliyah yang ringan adalah memperbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan bukan hanya di lisan, di hati, dan kita berusaha untuk kita amalkan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru saya. Itu jadi beliaunya dulu 2004 saya membantu beliaunya, kemudian menyerahkan, sudah mas kamu yang
kita ke